masih dalam integritas firman Allah. Integritas artinya pikiran dan imajinasi kita sepakat dengan roh dan firman-Nya, tidak mendua hati. Yakobus 1 ayat 8, orang yang mendua hati tidak tenang hidupnya. Firman Allah itu ya dan amin. 2 Korintus 1 ayat 20. Jika kita tidak mendapatkan jawaban doa, kesalahan pasti bukan di pihak Tuhan, tetapi di pihak kita. Kita yang harus cek dan recheck. Mengapa doa tidak terjawab? Efesus 3 ayat 20 berkata, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Karena doa tidak terjawab karena kerap kali apa yang kita doakan dan kita pikirkan itu tidak sepakat. Doanya minta A, tetapi pikirannya berkata B. Doanya minta kesembuhan, terobosan ekonomi, tetapi pikirannya meragukan, tidak sepakat. Apa bisa, apa mungkin, dan sebagainya. Ketika tidak sepakat, orang yang mendua hati tidak memperoleh apa-apa. Sekarang kita belajar, menyambung pelajaran saya minggu lalu. Mengapa Abraham bisa fully persuaded, betul-betul diyakinkan? Karena yang diterima oleh Abraham itu rema, suara Tuhan yang spesifik untuk dia. Karena itu ingat apa yang dikatakan oleh imam saat baca atau dengar baca firman Tuhan itu, jangan kejar tayang. Yang penting tugas saya baca firman selesai. Tidak seperti itu. Demikian juga ketika mendengar firman. Jangan cuma jadi casual listener, tapi jadilah intentional listener. Apa bedanya? Pendengar yang casual listener, pendengar yang biasa saja, itu hanya mendengarkan, oh ya, ngomongnya tentang ini. Tetapi pendengar yang intentional listener, pendengar yang sengaja dengan penuh perhatian mendengar di balik apa yang disampaikan, membuka hati terhadap Roh Kudus, berharap untuk mendapat sesuatu sehingga Roh Kudus bisa memberikan kepada kita pewahyuan, sehingga kita bisa mendengarkan firman itu seperti apa yang Tuhan mau. Kita mendapatkan rema, mendengarkan firman yang spesifik untuk kita, yang berdampak bagi kehidupan kita, yang membuat hidup kita berkobar-kobar. Nah, mengapa ada yang bisa memperoleh seperti itu dan yang tidak? Ternyata saya belajar tergantung sikap hati kita. Iman itu sebuah keyakinan, bukan persuasi. Ketika kita menerima firman yang membuat kita berkobar-kobar alias rema, yang membuat kita thrill, hidup, jangan dibiarkan lewat. Itu rema dan suara Tuhan yang spesifik buat kita. Catat dan perlu direnungkan sungguh-sungguh, diperkatakan, dihidupi, dipraktekkan, sehingga firman itu terukir di dalam hati kita. Firman Tuhan yang terukir itu tidak akan hilang dan menjadi frame, kerangka dalam kita berpikir, mengambil keputusan, dan bertindak. Ketika Abraham hidupnya penuh dengan firman Tuhan yang terukir dalam hatinya, dia menjadi fully persuaded,
benar-benar diyakinkan. Inilah caranya membangun iman yang tidak pernah gagal. Pikiran kita menjadi benar-benar selaras dengan pikiran Tuhan. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa mempercepat manifestasi doa kita? Kadang-kadang kita berdoa, kok lama ya Tuhan? Bagaimana cara mempercepatnya? Ternyata semakin kita penuh dengan firman dalam hati, bukan hanya firman yang di kepala, maka manifestasi itu makin cepat terrealisasi. Ada seorang hamba Tuhan, Raymond T. Ritchie, suatu ketika dia ditanya, what is faith? Apa itu iman? Acting like what the word is true. Apa itu iman? Bertindak seperti apa yang dikatakan oleh firman itu. Masih ingat Roma 4 ayat 17 dari New King James berkata, God who gives life to the dead and call those things which do not exist as though they did. Tuhan yang menghidupkan orang mati, memanggil, menyebut segala sesuatu yang tidak ada seolah-olah ada. Ketika kita memanggil, memperkatakan apa yang tidak ada seolah-olah sudah ada, maka kita mencipta apa yang tidak ada menjadi seperti apa yang kita akui atau kita deklarasikan. Seperti juga yang diajarkan oleh Filemon 1 ayat 6. Dari mana kita tahu kalau firman itu di hati dan bukan di kepala? Saat kita hanya tahu firman itu di kepala, kita akan berusaha dengan segala daya upaya agar iman itu timbul dan makin kuat. Kita mengusahakannya dan berusaha meyakinkan diri kita sendiri. Itu tandanya bahwa firman itu masih di kepala. Tetapi jika iman itu, firman itu ada di dalam hati, iman kita itu tidak tergoyahkan meski seluruh dunia meragukannya. Kita tahu bahwa hati kita sepakat dengan Tuhan, bahwa apa yang kita yakini itu sedang dalam perjalanan. Memang belum terrealisasi, tapi saya tahu jawaban doa on the way. Roma 4 ayat 18 sampai 21 berkata, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan, fully persuaded bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Dikatakan terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ketika iman sedemikian berakar teguh dalam hati kita
kita tidak lagi tergoda melihat fakta seperti Abraham, tetapi fokus pada kebenaran firman Tuhan yang diterimanya, firman Tuhan rema yang diterimanya. Dengan kualitas iman seperti ini, meski Sarah sudah mati haid dan Abraham sudah sangat tua, yang menurut pengetahuan natural mustahil bisa memiliki anak, namun terbukti Abraham dan Sarah bisa melahirkan Ishak. Dalam setiap mujizat selalu ada bagian dari pihak kita dan ada bagian Allah. Apa yang dilakukan Abraham dan Sarah selama 25 tahun menanti kelahiran Ishak, merenungkan firman-Nya siang dan malam. Saat melihat pasir di kakinya setiap hari di padang, kaki Abraham kena pasir. Dan saat malam Abraham melihat bintang-bintang di langit, Abraham terus-menerus melihat dengan mata rohaninya janji Allah ditepati. Yeremia 1 ayat 11 sampai 12 berkata, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku, bunyinya, apa yang kau lihat, hai Yeremia? Jawabku, aku melihat sebatang dahan pohon badam. Lalu firman Tuhan kepadaku, baik penglihatanmu. Kenapa baik? Karena apa yang dilihat Yeremia sesuai dengan apa yang dilihat oleh Allah. Kita memiliki cara pandang sesuai dengan Allah, selaras dengan Allah dan firman-Nya. Lalu kata Tuhan bagaimana? Sebab aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Jawaban doa tercipta ketika pandangan kita selaras dengan apa yang Tuhan lihat. Seperti kemarin Bu Heni sudah menjelaskan tabur benih firman. Ketika kamu mengandung itu apa? Imajinasi. Yang kita lihat itu sesuai dengan firman yang ditaburkan. Itu baik sekali penglihatanmu, kata Tuhan. Ketika kita sudah mengandung, sudah melihat seperti yang Tuhan melihat, Tuhan berkata, aku siap sedia untuk melaksanakan firman-Ku. Contoh lainnya, dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 8 sampai 10. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan nyaring, berdirilah tegak di atas kakimu. Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Pria yang tidak pernah berjalan sejak lahir, begitu diyakinkan, fully persuaded saat mendengarkan firman yang disampaikan Paulus, sehingga dia melompat berdiri dan berjalan sana kemari. Apa yang disampaikan Paulus? Gospel, Injil. Yesaya 53 ayat 4 sampai 5 berkata, sesungguhnya dialah yang menanggung penyakit kita dan memikul kesengsaraan kita. Namun kami menganggap dia tertimpa, dipukul oleh Allah dan ditindas. Tetapi dia terluka karena pelanggaran kita. Dia diremukkan karena kesalahan kita.
hukuman atas perdamaian kita ada padanya, dan dengan bilur-bilurnya kita disembuhkan. Dikatakan dalam Yesaya 5:3-4-5, sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan dia memikul kesengsaraan kita. He borne our grief. Born dalam bahasa aslinya adalah kata hifil, artinya to cause one to bear atau iniquity, menyebabkan seseorang menanggung kejahatan kita. Ringkasnya, Yesus dibuat sakit karena menanggung penyakit kita, kemiskinan kita, dan lain-lain. Jika Yesus sudah menanggungnya, tentunya kita tidak perlu menanggungnya lagi, bukan? Baik penyakit maupun kemiskinan kita. He took our infirmities. Dia telah mengambil kelemahan kita. Berita Injil yang begitu sering kita dengar, ketika kita mendengarkan dengan intentional, penuh perhatian, dan disertai Roh Kudus, menjadi pewahyuan yang menakjubkan. Orang yang lumpuh sejak lahir pun mendapat rema saat diperintahkan Paulus untuk berdiri. Integritas firman Allah sedemikian dahsyatnya sehingga orang lumpuh itu melompat. Saat kita mendengar firman Tuhan, kita mestinya sedemikian convinced and persuaded, sedemikian tertarik di hati kita, bukan sekedar di kepala, meski no evidence, tidak ada bukti secara nyata, secara natural. Orang lumpuh itu masih tetap duduk dalam keadaan lumpuh, tapi dia tahu dalam hatinya kehendak Allah agar dia sembuh. Saat Paulus memerintahkan berdiri, tanpa ragu-ragu dia bertindak, melompat, dan berjalan. Meskipun seseorang itu sudah tertindas, sakit puluhan tahun, tetapi tidak berarti Tuhan tidak ingin dia sembuh. Tuhan ingin semua orang sembuh. Tuhan ingin semua orang hidup makmur dan berkelimpahan. Yohanes 10 ayat 10 berkata, Aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan.